Halo, Assalamualaikum. Saya Wegang Sri Sulanjari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Dalam aksi nyata modul 1.1, saya akan memaparkan aksi nyata saya di kelas, yaitu pembelajaran seni musik dengan memanfaatkan Instagram sebagai bentuk menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Latar belakang saya ambil adalah dari pendapat atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu membiarkan anak-anak tumbuh dan belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran saya di kelas. Di era digital ini, media sosial adalah sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik sebagai media bisnis, bersosialisasi, aktualisasi, maupun sekedar eksistensi. Salah satu media yang sangat populer dan banyak digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto atau video. Instagram sendiri merupakan bagian dari aplikasi Facebook yang memungkinkan teman Facebook bisa mengikuti kita di Instagram. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video mengakibatkan banyak pengguna untuk memanfaatkannya sebagai media bisnis yang mempromosikan produk-produknya. Salah satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran seni budaya kelas 9 adalah membuat aransemen lagu modern. Di sini sebagai guru seni budaya di kelas 9, saya mencoba berinovasi dengan menggunakan Instagram sebagai media dalam pengumpulan tugas selama pembelajaran jarak jauh ini. Tujuannya adalah yang pertama mengajak murid untuk terbiasa dengan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah Instagram. Yang kedua, saya berusaha memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi murid untuk merdeka dalam berkreasi, terutama di bidang seni musik. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri sendiri pada murid. Dan yang keempat adalah menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kreatif. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah paparan materi dan diskusi lewat Google Meet, kemudian bimbingan melalui WA Group. Yang ketiga adalah pengumpulan tugas lewat Instagram, dan bagi yang tidak memiliki dipersilahkan difasilitasi dengan mengirimkan lewat link Google Form. Yang keempat adalah saling memberikan komen positif pada video teman-temannya untuk membangun rasa kebersamaan dan saling mendukung sebagai bentuk toleransi. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah 1. Merasa antusias untuk melihat karya murid-murid yang mereka posting di Instagram. Yang kedua, senang dan bersemangat karena saya pasti akan menemukan bakat-bakat baru di bidang seni musik. Dan yang ketiga, saya merasa lebih dekat dengan anak-anak karena suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dekat dengan dunia mereka. Dan yang keempat, saya tidak sabar menunggu respon dan perubahan anak yang biasanya kurang percaya diri dalam unjuk diri bernyanyi secara langsung. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Ada beberapa ide. Yang pertama adalah saya memiliki ide untuk memberikan reward dengan komen positif terhadap semua anak dengan menuliskan di kolom komentar Instagramnya masing-masing. Yang kedua, mengunggah beberapa video terbaik di YouTube sekolah sebagai bentuk apresiasi. 3. Memberikan wadah dan peluang bagi siswa dalam sebuah event musik virtual. Dan yang keempat adalah membuat proyek video praktik baik secara berkelompok, kemudian di-share lewat Instagram dengan cara yang sama. Pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan adalah 1. Pembelajaran yang merdeka ternyata memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi siswa untuk berkreasi, mengeluarkan ide dan gagasannya. 2. Di era digital seperti ini, melek teknologi informasi adalah hal yang mutlak diperlukan bagi saya seorang guru agar tidak terlindas oleh zaman. Jadi bukan hanya murid-murid saya yang belajar, tetapi saya pun harus terus belajar dan beradaptasi terhadap apa saja yang sedang berkembang saat ini. 3. Pembelajaran yang interaktif dan lebih banyak melibatkan anak adalah pembelajaran yang juga akan memberi ruang bagi saya
untuk berkembang, menemukan bakat-bakat baru dari murid-murid saya yang mungkin selama ini tidak saya pikirkan. Yang keempat, pembelajaran ini justru akan menjadikan saya lebih kaya akan pengetahuan teknologi baru, karena ada beberapa murid saya yang ternyata selangkah lebih maju dari saya dalam penguasaan teknologi, dan saya pun berusaha untuk mempelajarinya. Yang kelima adalah pembelajaran yang berorientasi pada murid menjadi pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi saya sebagai seorang guru. Hasil yang kita dapatkan dari pembelajaran ini yang saya amati adalah satu, murid-murid saya sangat kreatif dalam membuat karya, baik dari unsur bernyanyi, mengaransemen, ataupun dalam pembuatan video klipnya. Yang kedua, saya melihat murid saya lebih percaya diri dalam menampilkan kemampuannya, percaya diri dalam menampilkan kemampuannya karena melalui media. Yang ketiga, murid saya memiliki rasa menghargai hasil karya orang lain karena saya meminta mereka menuliskan komen positif yang membangun terhadap karya temannya. Keempat, murid terlatih untuk mandiri dan merdeka dalam membuat sebuah karya seni karena saya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk berkreasi. Dan yang kelima, murid saya merasa senang diberi ruang untuk bermain dengan seni dan media sosial. Berikut adalah beberapa video proses pembelajaran dan testimoni dari murid dan rekan guru saya. Lihat kembali pengertian dari menggubah lagu modern secara unisono. Kita akan lihat dulu mengenai lagu unisono. Sebenarnya pack pertama caranya adalah simpan videomu tadi di Google Drive masing-masing ya. Kamu kan pasti punya Google Drive. Kalau punya linkmu tersebut dan kirimkan lewat Google Form. Ya, nanti ada saya kirimkan form untuk pengumpulan tugas, tapi yang dikumpulkan bukan videonya. Yang dikumpulkan adalah link unggah di Instagram pribadimu. Jangan lupa di caption ditulis tugas menyanyi lagu modern Guru Gang. Nanti saya buatkan di situ ya hashtagnya. Tulis nama, kelas, nomor absen di bawahnya, di bawah di captionnya atau di caption lah ya. Pythonnya di bawah itu judul lagu dan pesan yang bisa. Boleh diiringi sama orang tua juga, sama keluarga gitu. Nah, mama yang ngiringi keluarga itu juga perlu dituliskan nama pengiringnya atau tidak, Bu? Iya, ditulis oleh mama siapa, itu nggak harus lengkap apa, biar kita tahu. Itu bentuk apresiasi. Jadi saya ingin mengajarkan ke kalian bahwa siapapun yang membuat karya itu harus disanjung. Oke, ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum, saya Bagas Destionanta dari kelas 9D ingin memberikan testimoni pelaksanaan pembelajaran seni musik di SMP Negeri 4 Surakarta. Untuk pengumpulan tugas, mudah dan bervariasi, terlebih jika menggunakan Instagram. Tentu sangat menyenangkan dan mampu memacu kreativitas kita, baik kualitas editing video, koreografi, atau improvisasi saat menyanyi. Teman-teman juga kreatif dalam membawakan lagu, improvisasinya juga menarik. Tetap semangat teman-teman, selalu berkreasi dan berinovasi dalam bermusik. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alin dari kelas 9A. Jadi pendapat saya terhadap pembelajaran Guru Gang yaitu seni musik melalui Instagram, saya sangat setuju ya, karena dalam artian begini,
saya sangat mendukung, saya sangat senang, saya sangat suka. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwa IG, Instagram itu adalah ruang publik. Jadi kita juga bisa lihat hasil karyanya teman, kita bisa saling bertukar komentar yang positif seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa IG itu kan media sosialnya para remaja. Jadi membuat kita para siswa itu juga lebih nyaman dalam pembelajaran. Selain itu IG juga gampang untuk diakses, dan secara tidak langsung dengan IG ini juga kita dilatih untuk lebih percaya diri untuk mengupload karya kita, untuk menunjukkan kepada yang lain tentang karya kita. Jadi saya setuju banget sih dengan idenya Bu Ogang ini. Saya sangat Pengumpulan tugas keterampilan berupa praktek menggunakan dan memanfaatkan media sosial menurut saya ini sangat baik sekali, inspiratif, kreatif. Jadi dengan adanya media sosial tidak hanya digunakan untuk bermain saja oleh anak-anak, tetapi ternyata oleh Bu Ogang mampu menjadikan sarana untuk pengumpulan tugas keterampilan berupa praktek. Jadi dalam pembelajarannya beliau memanfaatkan media sosial untuk pengumpulan kreativitas anak, praktik anak dengan cara mengupload ke media sosial. Di sini adalah ajang untuk mengkomunikasikan hasil karyanya kepada umum dalam kelas, di mana masa-masa pandemi sekarang ini mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kadang kita berpikir guru seni terutama berpikir bagaimana untuk praktek, bagaimana mendapatkan nilai praktek. Ternyata dengan ide-ide cemerlang dari Bu Ogang ini, ternyata dengan memanfaatkan media sosial ini semua, tentunya dengan memberikan materi juga tercapai, indikator pembelajarannya juga tercapai, nilai-nilai semuanya tuntas melampaui dari KKN yang ada. Terima kasih Bu Ogang, inspirasinya ini sangat menarik, ini sangat unik, ini sangat kreatif dan menginspirasi. Sukses terus untuk Bu Ogang. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun. Salam Guru Penggerak.